Seandainya orang mengatakan Allah berada di atas langit berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, kita tinggal tanya balik, bagaimana dengan pernyataan Allah bahwa Allah mengatakan Innallaha ma'ana. Ada pernyataan ketika Rasul menghibur Abu Bakar, jangan engkau takut, jangan gentar Abu Bakar, Allah bersama kita. Kita yang dalam redaksi ayat itu tidak di langit, di bumi. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Orang sabar tidak di langit, tidak di aras, di bumi adanya. Beliau ini menuliskan tema-tema yang hangat perdebatan hari ini. Lalu tema-tema itu beliau ambil sikap para ulama Nusantara. Jadi akan dikasih tema-tema permasalahan yang diungkapkan di buku ini. Pertama tentang siapa yang dimaksud dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Nanal Ainal Fauz, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Al-Asy'ariyah wa Turidiyah, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat 324 Hijriah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat 333 Hijriah. Sehingga beliau ingin mengatakan bahwa dahulu para ulama kita sudah beramal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu amal mereka tulis, mereka jelaskan di dalam buku-buku karangan mereka. Jadi saya ulang, yang dikutip dikumpulkan di buku ini adalah buku karangan ulama Indonesia, ditulis pakai bahasa Arab pegon, Arab Melayu, atau dengan sara lain, tapi ulama Indonesia yang menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dari Jombang Pati. Jadi beliau ini adalah seorang pimpinan sekaligus sebagai pengajar di pondok pesantren tersebut. Nah, kalau kita tengok secara garis besar tentang isi dari buku ini berisi tentang argumentasi Ahlul Sunnah wal Jamaah tentang menjawab hal-hal yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Dan yang hebatnya, buku ini dipakai dan diminati oleh lintas sektoral, termasuk para pemuda-pemuda multidimensi ternyata yang berminati daripada buku ini. Dan ini cocok sekali dipakai oleh kalangan siapa saja, baik kalangan orang awam dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca buku ini secara pintas, ada 3 urgensi daripada isi dari pandangan buku ini. Yang pertama, buku ini memiliki inovatif. Jadi informasinya jelas, informasinya dapat ditangkap dengan baik, informasinya bisa dipakai oleh kalangan siapa saja. Yang kedua,
Hebatnya buku ini, dia memiliki inovatif. Inovatif itu adalah inovasi-inovasi dalam menulis karya-karyanya. Inilah hebatnya Gus ini, dia mampu untuk melihat bagaimana keadaan zaman sekarang ini, yang cocoknya tulisan itu seperti apa. Dan yang ketiga, dia multikatif. Ini hebatnya karya tulis dalam kitab ini. Maka nanti ini akan dikupas tuntas oleh Ustadz Al-Nof Dinar. Dan kalau Ustadz Al-Nof Dinar ini tentu orang yang tak asing lagi bagi kita bersama. Beliau adalah salah satu pimpinan daripada YTWU, Yayasan Tabung Wakaf, yang hari ini kalau kita mau melihat beberapa media sosial, sangatlah luas apa yang dilakukan oleh YTWU selama ini, baik itu untuk masyarakat pedalaman dan lain sebagainya. Baik, kita awali saja kajian kita atau membahas kitab kita pada siang hari ini dengan mengawali berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur siang ini bisa kita buat bedah buku, sebuah buku yang dikarang oleh orang Indonesia. Orangnya masih muda, mungkin saya atau muda sedikit dari saya, tapi menulis dalam bahasa Arab, dan dia belajar tidak di Arab tapi belajar di Cianjur, tapi tulisannya bahasa Arab. Jadi buku ini bahasa Arab, lebih kurang sekitar 300 halaman lebih kurang, ditulis orang pelajar muda belajar di Cianjur, tapi gurunya Profesor Hasan Hitu dari Syam. Dan saya lihat beliau ini beberapa waktu yang lalu ikut daurah bersama Habib Umar di Yaman. Artinya punya kapasitas dalam bahasa Arab sehingga bisa ngarang buku dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berhak untuk berkumpul bersama beliau, dimuliakan bersama orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ustadz Ridho yang menjadi moderator dalam bedah buku siang hari ini, para pengurus, kemudian para pendengar, para peserta yang hadir di Masjid Raya An-Nur dan yang hadir di ruang dengar live streaming Masjid Raya An-Nur dan berbagai media yang lain yang meliput kajian ini. Saya akan mengupas sedikit informasi umum tentang buku ini. Buku ini belum lama terbit, baru dalam tahun 2000-an ini, belakangan, baru sekitar 3 tahun terbit. Kemudian buku ini berjudul Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah bilisani ulama Indonesia Amrul Usur. Artinya buku ini memaparkan kepada kita argumentasi, amaliyah, akidah, suluk yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah yang dibuat oleh masyarakat Indonesia dan dipaparkan oleh para ulama Indonesia dalam buku-buku yang dikarang mereka, baik buku itu berbahasa Arab atau buku itu berbahasa Arab Pegon atau Arab Melayu. Jadi sumber bukunya buku-buku ulama Indonesia, sehingga beliau ingin mengatakan bahwa dahulu para ulama kita sudah beramal dengan ahlus sunnah wal jamaah, lalu amal mereka tulis, mereka jelaskan di dalam buku-buku karangan mereka. Jadi saya ulang, yang dikutip dikumpulkan di buku ini adalah buku karangan ulama Indonesia, ditulis pakai bahasa Arab Pegon, Arab Melayu, atau dengan sara lain, tapi ulama Indonesia yang menulis. Sudah itu yang kedua, isi buku ini beliau fokus untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam pertama bidang akidah, yang kedua dalam bidang fikih furu' amaliyah,
yang ketiga dalam bidang suluk. Jadi 3 itu yang dibahas, dan lebih luas di sini tentang masalah ya. Kemudian ketika beliau menulis buku ini, beliau berusaha menulisnya berdasarkan siapa ulama senior. Jadi pendapat-pendapat yang muncul itu dikemukakan pendapat ulama senior yang ada karangannya, baru yang belakangan meninggal. Tetapi semua ulama yang beliau tulis ini adalah ulama yang sudah meninggal. Artinya pendapatnya sudah final, pendapatnya tidak akan berubah lagi. Kalau orang hidup masih akan bisa merubah pendapat. Maka buku ini memuat pendapat para ulama Indonesia yang sudah wafat, sehingga pendapatnya sudah final. Kemudian di dalam buku ini beliau tuliskan redaksional para ulama di buku-buku mereka yang kita sebut ulama Indonesia tadi. Artinya beliau tidak menginterpretasi, meskipun nanti ada catatan atau ada ta'liq atau ada komentar dari beliau, cuma dipisahkan. Artinya beliau punya penjelasan, punya sikap terhadap komentar para ulama tadi, namun dipisahkan antara tulisan dari ulama itu dan pendapat pribadi orang yang menyusun ini, itu Syekh Nanal. Kemudian ketika ditulis ini, beliau menyebutkan nama orangnya 3 spesifiknya. Pertama nama, yang kedua tahun wafat, yang ketiga kampungnya di mana. Sehingga akan disebutkan apakah Aryawi, Al-Minangkabawi, Al-Fadani, Al-Bantani, Al-Fati, At-Tegal, segala macam berbagai daerah yang nama ulama itu ada di dalam buku yang beliau nukil ini. Itu gambaran ringkas secara umum buku ini. Kemudian pembahasan utama ada 3, tentang i'tiqad, akidah, keyakinan. Yang kedua amali, ketiga suluk, yaitu terkait dengan tasawuf. Saya akan membahas beberapa poin tentang masalah-masalah ini, tidak semuanya karena sifatnya sebagai gambaran umum isi buku. Kita lihat sub pertama atau kisi pertama tentang masalah i'tiqad. Kata beliau, al-asy'ariyah wal maturidiyah hum ahlus sunnah wal jamaah. Oh ya, beliau ini menuliskan tema-tema yang hangat perdebatan hari ini. Lalu tema-tema itu beliau ambil sikap para ulama Nusantara. Jadi akan dikasih tema-tema permasalahan yang diungkapkan di buku ini. Pertama tentang siapa yang dimaksud dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Nanal Ainal Fauz, ulama ahlus sunnah wal jamaah itu adalah al-asy'ariyah wa Turidiyah, pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang wafat 324 Hijriah, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang wafat 333 Hijriah. Lalu apa argumentasinya atau siapa yang mengatakan begitu? Pertama beliau ambil perkataan Syekh Ma'sum bin Salim As-Safatuni As-Samarani, ulama Semarang. Silakan buka halaman 14 di buku. Wafat beliau 1320 Hijriah. Apa kata beliau dalam kitab Alfiyatut Tauhid? Wal asy'ariyul imamu fit tauhid kal maturidi bila tardid. Imam Abu Hasan al-Ash'ari adalah imam dalam tauhid, dalam akidah. Begitu juga Imam al-Maturidi, dan tak perlu diragukan lagi. Itu kata Syekh Syekh Ma'sum bin Salim As-Safatuni As-Samarani. Yang kedua, ulama Nusantara tentang Imam Abu Hasan tadi, Syekh Muhammad Mahfuz At-Termasi, Termas, wafat tahun 1338 Hijriah. Tengok tahun lahir meninggal, yang satu 1320, yang satu 1338. Kata Syekh Nanal, beliau mendahulukan pendapat ulama yang lebih senior,
yang lebih dahuluan meninggal. Maka Syekh Mahfuz At-Tirmasi, mungkin ini sangat populer bagi kita. Dalam kitab hasyiah beliau yang terkenal bernama Al-Manhal Al-Amim bi Hasyiatil Manhajil Qawim atau Mauhibati Dzil Fadli ala Syarh Alamat Ibni Hajar Muqaddimati Ba Fadil. Apa kata beliau? Al-mubtadi'u man ya'taqidu ma ajma'a alaihi ahlus sunnah wal jamaah ala khilafih. Ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang berkeyakinan menyimpang dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Wa hum minal khalaf al-imam Abul Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi wa ajba'uhuma. Kata Syekh Mahfuz, yang disebut dengan ulama ahlus sunnah, ulama yang diikuti ijma' oleh ulama, yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dan pengikut dua imam ini. Wal khilafu bainahuma fi masaila qalilah la yu'athir ala annahu 'inda tahqiq lafzi aw qaribun minhu fi aktsariha aw kulliha kama huwa mabsutun fi mahallih. Kata beliau, perbedaan antara dua imam ini, Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, ini sedikit sekali. Bahkan bisa dikatakan perbedaannya lafzi atau redaksional. Substansinya sama, keyakinannya sama, isinya sama, tapi cara memaparkan, cara mengulasnya yang tidak sama. Jadi perbedaan mereka hanya redaksional. Kemudian kita tengok lagi ulama yang ketiga terkait siapa Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Buguri, Syekh yang berasal dari Bogor, wafat tahun 1394 Hijriah. Apa kata Syekh Mukhtar? 1349, mohon maaf. Fi kitab Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, bahasanya bahasa Arab Melayu, dan wajib atas tiap mukallaf mengetahui bahwasanya Imam Abi Hasan Ash'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi ia ikutan yang benar pada bab akidah. Ini bahasa beliau dengan Arab Melayu. Saya tidak menterjemah, tapi bahasa beliau dengan Arab Melayu mengatakan bahwa dua imam, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sebenarnya kalau kita kutip, banyak ulama yang mengucapkan tentang Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini. Saya cukupkan dengan 3 komentar ulama tadi, ulama senior di Nusantara. Kemudian kalau kita ingin melihat biografi singkat Imam Abu Hasan al-Ash'ari, di halaman 16 Syekh Nanal mengemukakan sedikit tentang beliau. Di antaranya, Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini kalau kita lihat nama lengkap dengan gelar beliau, Abul Hasan al-Ash'ari al-Imamun Nasir li Sunnati Imamul Mutakallimin Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Artinya nasabnya bersambung kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi yang ahli Al-Quran, seorang sahabat Nabi yang ngeh dengan perkara akidah, yang bertanya kepada Nabi tentang perkara akidah. Pernah ditanya oleh sahabat Abu Musa tentang awal permulaan penciptaan manusia, bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu belum ada apapun, lalu Allah ciptakan baru wujud apapun. Yang lain nggak ngeh bertanya tentang itu, tapi beliau bertanya kepada Nabi. Maka para ulama ahli akidah mengatakan bahwa bakat Imam Abu Hasan akan menjadi ulama akidah atau punya kecenderungan akidah sudah dimulai oleh buyut-buyut beliau dulu, yang di masa orang tak terfikir bertanya masalah akidah, beliau bertanya masalah akidah, ada inspirasinya. Kemudian beliau lahir, Imam Abu Hasan ini 260 Hijriah di Basrah, dan beliau sempat
dibesarkan dengan lingkungan Ahlus Sunnah, lalu meninggal ayah beliau dan ibunya menikah dengan seorang ulama Mu'tazilah, Ali Al-Jubai, sehingga hidup dalam lingkungan Mu'tazilah. Namun usia beliau 40 tahun, beliau kembali taubat di hari Jumat di Basrah, naik ke atas mimbar menyatakan taubat bahwa akidah Mu'tazilah yang beliau pegang selama ini sudah beliau tinggalkan. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada yang nanti mengatakan Imam Abu Hasan itu kan Mu'tazilah dulu, ketika beliau Ahlus Sunnah, tidak tertutup kemungkinan dia masih terbawa dengan Mu'tazilah dia, sehingga tidak layak untuk diikut, sehingga tidak patut sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ingin menjawab, bisa menjawab dengan argumentasi sahabat Nabi Abu Bakar, sahabat Nabi Umar, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, Uthman, dan semua sahabat Nabi, para sahabat senior dulu banyak yang mereka jahiliyah, bukan lagi ahli bid'ah, tapi musyrik, orang mulhid, kafir, lalu masuk Islam. Tidak berpengaruh musyrik mereka dengan Islam mereka. Sementara Imam Abu Hasan dibesarkan dengan lingkungan ahli bid'ah. Ahli bid'ah artinya belum musyrik, masih dalam Islam, tetapi melakukan berbagai hal yang janggal, menisbahkan yang tidak merupakan ajaran Islam kepada ajaran Islam, disebut ahli bid'ah. Jadi sahabat Nabi yang kita ikut hari ini, riwayat yang kita dengar, mereka juga pernah melalui masa seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi mereka diikut, maka Imam Abu Hasan sama seperti mereka layak juga untuk diikut. Kemudian Imam Abu Hasan menurut pendapat yang masyhur meninggal tahun 324, dan beliau meninggalkan banyak karangan serta banyak murid yang kemudian itulah yang melanjutkan silsilah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terkait Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nama beliau Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi, Al-Mulaqab bi Imamil Huda, Al-Mutakallim wal Maturidi, kana imaman jalilan munadilan aniddin mutidan li'aqaidi ahli sunnah wal jamaah, qata'al mu'tazilah wa dawil bid'ah fi munazaratihim wa khasmihim fi muhawaratihim hatta askatahum. Beliau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, seorang ulama ahli mutakallim, ahli kalam, yang rajin menulis dan rajin membantah Mu'tazilah, dan sering membuat Mu'tazilah terdiam, tidak lagi bisa menjawab ketika perdebatan, ketika diskusi dalam masalah-masalah yang diperdebatkan dalam akidah. Beliau punya kitab, di antaranya kitab At-Tauhid, kitab Al-Maqalat, kitab Raddu Awail Adillah lil Ka'bi, kitab Bayan Wahmil Mu'tazilah, dan berbagai kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua imam ini secara singkat, mereka masih generasi hidup di abad 4 pertama Islam. Kemudian selanjutnya saya akan mengutip pernyataan ulama Syekh Radin Asnawi Al-Qudusi, meninggal tahun 1379, di halaman 21. Ja'a fi kitab jawab su'alifun mu'takid sikit ma ma'nahu inna kalimata ahli sunnah wal jamaah tutlaku ala man i'taqada ma'taqadahu al-imam al-Asy'ari wal imam al-Maturidi, bahwa kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dimaksudkan adalah keyakinan yang diyakini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah 4 perkataan ulama Indonesia yang kita nukil terkait ini. Kemudian kita lanjut di bab berikutnya. Silakan dibuka di halaman biar kita lihat ucapan ulama Nusantara yang lain. Di halaman 37 tentang akidah 50. Al-aqidatu al-aqaidul khamsun, akidah 50. Yang dimaksud akidah 50 ini adalah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul,
sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Makna sifat wajib, sifat yang pasti ada pada. Sifat mustahil, sifat yang pasti tidak ada pada Allah. Sifat jaiz, bisa dibuat oleh Allah atau tidak. Dan sifat wajib bagi Rasul, sifat yang pasti ada pada Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul pasti tidak ada pada Rasul. Sifat jaiz bisa wujud, bisa tidak pada diri Nabi dan Rasul. Lalu kenapa muncul sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil ini? Ini adalah cara semua orang berfikir. Siapapun orang berfikir tentang satu objek, pikirannya pasti begitu cara berfikirnya. Contoh, ditanya, Al-Nof itu laki-laki atau tidak? Jawaban orang pasti laki-laki, pasti tidak laki-laki, bisa laki-laki, bisa tidak. Ditanya, di Masjid Raya An-Nur ada bedah buku sekarang atau tidak? Bisa iya, bisa tidak, bisa iya dan bisa tidak. Semua orang berfikir tentang objek yang dia pikir selalu begitu. Ditanya orang, sekarang istri kamu di rumah sakit atau sehat? Jawabannya pasti sakit, pasti sehat, bisa sakit, bisa sehat. Maka ketika disebut sifat yang tiga ini, sifat wajib, mustahil, sifat jaiz, ini adalah nalar berfikir manusia berakal yang normal. Beragama dia atau tidak, selalu begitu cara berfikirnya. Nah, sifat yang pasti ada pada Allah 20. Apa dia? Wajib disebut Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, mutakallima. 20 yang wajib. Kalau kita terjemahkan, wujud Allah pasti ada. Qidam, Allah pasti terdahulu wujudnya. Kenapa? Allah pencipta. Kalau Allah pencipta, selain Allah dia yang cipta, maka sebelum yang lain ada, dia sudah ada. Tidak masuk akal pencipta belum ada saat ciptaan sudah ada. Atau tidak masuk akal pencipta wujudnya bersamaan dengan yang dicipta. Maka pasti Allah pencipta, dia sudah wujud, yang lain baru ada. Sehingga kalau orang tanya, di mana Allah? Bagaimana Allah? Allah pasti ada sebelum segala sesuatu ada. Allah pasti ada, dia tidak di langit, tidak di aras, tidak di Ka'bah, tidak di Masjid Raya An-Nur, tidak berada di mana-mana tempat. Kenapa? Semuanya wujud setelah dia ciptakan. Sementara sebelum diciptakan segala sesuatu, dia sudah ada. Maka kemudian ada sifat mustahil, pasti tidak ada pada Allah. Di antara contohnya al-adam, pasti Allah itu tidak bersifat tidak ada. Karena tidak mungkin ciptaan ada, pencipta tidak ada. Juga tidak mungkin Allah itu wujudnya belakangan atau dia dicipta. Kenapa? Kalau dia dicipta, dia bukan Tuhan. Kalau dia dicipta, dia bukan pencipta. Karena tidak mungkin pencipta dia dicipta, atau dicipta dia juga pencipta. Satu di antara dua. Kemudian sifat jaiz bagi Allah, segala yang wujud yang boleh terjadi Allah lakukan atau tidak. Kemudian ada sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 selama ini yang kita kenal. Pasti ada Rasul 4 yang 4. Siddiq, fatanah, amanah, tabligh. Pasti Rasul itu jujur. Pasti Rasul sampaikan wahyu apa adanya. Dan 4 yang mustahil adalah Rasul mustahil pasti tidak berbohong. Pasti Rasul tidak menyimpan sebagian dari wahyu, tapi disampaikan apa adanya sesuai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud sifat 50 itu 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 8. Tambah 1 yang jaiz, 9.
41 tambah 9 50. Sehingga pemahaman akidah tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah benar, jauh dari penyimpangan, bisa menjawab berbagai keyakinan batil kalau paham dengan sifat 50 ini. Itu maksud sifat 50. Lalu bagaimana kata para ulama Nusantara tentang sifat Allah yang akidah 50 ini? Pertama, kata Syekh Muhammad Ali Kudus yang tadi sudah kita bacakan, wafat tahun 1293, di halaman 39 buku kita. Kata beliau, waqad tammatil khamsuna aqidatan bidalailiha mufassalatan. Kata beliau, sudah sempurna dijelaskan oleh para ulama akidah 50 dengan dalil-dalil yang terperinci. Perinci maksudnya ada dalil Al-Quran, ada dalil sunnah, ada dalil akli. Artinya dalil nakli dan aklinya disertakan dalam buku itu. Qala As-Sanusi, dikatakan oleh Imam As-Sanusi, walaysa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaid walau quti'tu qita'an la arji'u an jazmi hadha bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha at-tafsili awil ijmali. Jadi tidak disebut orang itu beriman dengan iman yang sesungguhnya. Dia sebut akidah 50 1 2 3. Dia hafal, dia tahu argumennya. Tidak sekedar itu disebut orang mukmin. Yang mukmin itu yang dia meyakini akidah 50, sifat 50 yang kita jabarkan tadi dengan keyakinan di hatinya, dan dia mengetahui argumentasinya secara rinci atau global. Sehingga ketika ditanya Allah itu ada atau tidak, pasti ada. Apa dalil Allah pasti ada? Dia jawab, adanya saya bukti Allah itu pasti ada. Sebab saya ciptaan Allah, tidak mungkin saya ada tapi pencipta saya tidak ada. Atau dia bisa berargumen lebih lanjut, kata Allah dalam Al-Quran disebutkanlah firman-firmannya, disebutkanlah tentang penciptaan. Ketika Allah bercerita tentang penciptaan, saya bagian dari ciptaan, atau semua yang nampak ini ciptaan. Berarti firman-firman Allah, dalil Allah itu ada. Semua ciptaan yang nampak, dalil Allah itu ada. Sehingga dulu orang Arab Badui ketika ditanya tentang dalil Allah itu ada, dia gampang jawab dia, kalau ada jejak kaki manusia pasti ada orang berjalan. Kalau ada jejak onta, pasti ada onta yang bergerak yang lewat tempat itu. Kalau ada kotoran keledai, kotoran onta, pasti ada onta, ada keledainya. Begitu juga ada ciptaan, mustahil kalau pencipta tidak ada. Nah, orang yang beriman itu dia punya keyakinan tentang Allah di dalam hatinya dengan dalil yang rinci atau global. Rinci itu maksudnya dia paham secara detail dan bisa menjawab kalau ada orang membantah. Kalau secara umum seperti orang Arab Badui tadi. Jadi tak sekedar menghafal saja, tak sekedar tahu ada di kitab itu tempatnya di sana, halaman sekian, tidak sekedar itu, tapi melekat dalam hati, sehingga kalau nanti ada orang membawa dia kepada keyakinan sesat, keyakinan sempalan, dia bisa menjawab. Ada berbagai syubhat yang muncul di masyarakat, dia mampu bersikap bukan itu akidah yang benar. Lanjut, kita coba membaca ungkapan Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 40, wafat tahun 1314. Ini baru saja dibedah tentang biografi beliau, kawan di Nahdlatul Ulama. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuruz Zalam, tanbih qaulun nazim fahfaz li 50 bi hukmin wajibi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nuruz Zalam yang merupakan syarah Aqidatul Awam, kata pengarang Aqidatul Awam, fahfaz, maka hafallah oleh kalian yang 50 sebagai akidah yang wajib ketahui sebagai seorang muslim. Apa kata dia? Fa'adda an zahri qalbik fa'addi an zahri qalbika 50 aqidatan
hala kaunika mutalabbisan bihukmin wajibin syar'i. Hafallah oleh kalian, kuasailah oleh kalian akidah 50 sebagaimana kalian meyakini sebagai kewajiban syar'i untuk kalian. Artinya wajib dihafal, kalau tak dihafal berdosa, kalau dihafal menjadi pahala. Kenapa? Karena ini menjadi pegangan dalam hidup, bisa membedakan akidah yang benar, akidah yang tidak benar. Kemudian satu lagi, Syekh Muhammad Rafi'i Mukhtar Imaduddin Sumambi Al-Maduri, Sampang, ulama Sampang Madura. Ulama Sampang Madura, wa wajibun 'alal mukallafina ma'rifatul aqaidil khamsina. Kata beliau, wajib bagi setiap mukallaf mengetahui akidah yang 50. Artinya yang kita jelaskan 50 tadi. Oleh karena itu banyak sekali ulama-ulama di Indonesia menjelaskan akidah 50 sejak dahulu. Di antaranya ada ulama yang mengarang, Syekh Muhammad Zain bin Jalaluddin Al-Ashi, ulama Aceh yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah Syarah Matan Ummil Barahin bil lughatil malawiyah, dikarang dengan bahasa Melayu. Tidak dicatat tahun lahir beliau, berarti tidak ditemui identifikasi tahun lahir beliau. Ulama yang lain, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, ulama Nusantara kebanyakan sanad ilmu melalui beliau di antaranya. Wafat tahun 1203 Hijriah dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin dan kitab Siyarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Ini setahu saya dua kitab ini sering dipakai oleh masyarakat Nusantara untuk pengajian, baik pengajian umum atau pengajian khusus, artinya di kalangan pesantren atau ceramah di masjid-masjid, dilanggar di mushola. Jadi Bapak Ibu, tadi pagi saya isi pengajian salah satu masjid di Pekanbaru, ada yang tanya, Ustadz, kita hari ini sering bias, mana sih Ahlus Sunnah, apa sih ajarannya? Mungkin masukan untuk para ustadz di Pekanbaru, para ustadz di mana saja mengisi pengajian, sebaiknya menjelaskan pada umat apa itu Ahlus Sunnah, mana ajaran Ahlus Sunnah, sehingga orang bisa membedakan. Lalu saya jawab, Ustadz, di kita, masjid-masjid kita sering trennya pengajian itu tidak tersistem. Yang penting ada pengajian, setiap pekan ada pengajian, tapi tak tersistem atau tidak memakai rujukan kitab, sehingga yang penting ceramah ada. Lalu ceramah ini kadang-kadang pengisinya juga tidak tetap. Pada akhirnya setiap penceramah boleh jadi dia akan berceramah satu tema, datang ceramah yang lain, tema yang sama diulang lagi, sebab mereka tidak mengajar tetap dan mereka tidak punya silabus tetap di satu tempat. Maka ke depan pengajian kita sebaiknya naik kelas. Naik kelasnya bagaimana? Kita buat misalnya ada spesifikasi ilmu, atau kita buat silabusnya seperti anak kuliahan, atau kita buat berdasarkan basis kitab atau metode yang lain, sehingga masjid-masjid kita jamaah makin lama makin meningkat ilmunya dalam mengaji, tidak sekedar dapat wawasan luas. Begitu nanti orang datang dengan argumen yang nampaknya meyakinkan, terperangah tapi tak bisa menjawab, tak bisa menjelaskan tentang keyakinan dan pendirian mereka. Baik Bapak Ibu, banyak sekali ulama Nusantara yang mengarang tentang akidah 50 ini dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sebut dengan pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Saya pindah kepada tema yang ketiga. Apa dia? Di halaman 49. Tanzihullah ta'ala amma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah dari segala nisbah yang tidak layak bagi Allah. Artinya kita tidak menyebut sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Kita sucikan sifat-sifat yang boleh jadi sifat itu hakikinya sifat makhluk, dipakai oleh makhluk, atau sifat makhluk yang diserupakan kepada Allah. Di antara ucapan ulama yang beliau nukil ada Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dalam kitabnya Hidayatus Salikin, Al-Babul Awwal fi Bayanil Aqidah. Ini bahasa Arab Melayu. Bermula bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Redaksinya begitu, saya tidak menterjemah.
Dan wajib atas orang yang akil baligh itu bahwa mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala wahidun la syarikalah, munazzahun an musyabahatil makhluqati. Artinya maha suci daripada menyerupai segala makhluk. Artinya Allah tidak memiliki sifat-sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Di antaranya berada di arah tertentu, berada dalam ukuran tertentu. Contoh, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Kata Imam At-Tahawi, Allah maha suci dari arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Artinya Allah tidak disifati apakah dia di atas benda apapun atau di bawah benda apapun, tidak disifati di depan benda apapun atau di belakang benda apapun, dan seterusnya. Kemudian katanya muqaddasun an mumatsalatil muhdatsati. Artinya maha suci daripada bersamaan dengan segala yang baharu. Baharu itu bahasa mudahnya ciptaan. Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk yang dicipta. Makhluk kalau tidak ada tempat dia tidak bisa eksis. Allah tanpa tempat dia eksis. Itu diantara maksud tidak sama antara sifat Allah dengan makhluk yang dicipta. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada suatu yang seumpama barangkali maksudnya seumpama dengan Allah Ta'ala, dan yaitu yang apa katanya Ustaz? Yang mendengar lagi melihat. Ini mendengar itu tulisnya mim nun ghain ra, maka kita bingung Ustaz. Mendengar lagi melihat, mim lam ya ha ta marbutah. Jadi Allah Subhanahu wa taala katanya tiada suatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan yaitu yang mendengar lagi melihat. Artinya bahwa Allah itu dia zat yang mendengar dan maha melihat, dan tak ada satupun yang sama dengan dia. Laisa jismun musawwar. Artinya tiada Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Allah itu bukan jisim yang ada bentuk rupanya. Jisim itu materi, benda yang ada bentuk rupanya. Contoh bentuk rupa, dia bentuknya bulat, bentuknya petak, segitiga, bentuknya besar, kecil, menengah, lonjong, dan seterusnya. Tidak begitu. Ta'ala Allah Ta'ala anil alqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Artinya maha suci Allah daripada pindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu badan, berpihak pada suatu apa katanya, pada suatu benda, dan berpihak dengan pihak yang tertentu. Artinya Allah SWT ini tak berada di tempat manapun dan tak mengambil tempat apapun. Sehingga kalau ada orang katakan Allah di atas langit, berarti bertentangan dengan yang beliau ungkapkan. Kalau ada mengatakan di atas aras, bertentangan dengan yang beliau sampaikan. Sehingga ulama kita sejak dahulu tidak mengatakan Allah di atas singgasana, di atas aras, di atas langit, atau di atas benda apapun. Artinya keyakinan Ahlus Sunnah yang hari ini kita yakini sudah diwariskan oleh ulama kita sejak dahulu. Yang mereka ketika belajarnya bukan belajar di Bukit Tinggi, bukan belajar di Padang, di Pekanbaru, tapi belajarnya di Makkah, belajarnya dengan ulama-ulama di Jazirah Arab. Artinya sanad keilmuan mereka tersambung kepada ulama Ahlus Sunnah yang sanadnya bersambung kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masih panjang ungkapan beliau, la yahwihil makan. Artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Artinya Allah tidak berada dalam tempat apapun. Maka jangan katakan Allah di atas langit, atau di dalam langit, atau di dalam masjid, di dalam apa saja. Tidak.
dia tak berada dalam tempat apapun. Maka jangan pernah katakan Allah di dalam alam atau di luar alam. Kenapa? Di dalam dan di luar sifat benda, Allah bukan benda. Maka sama dengan analogi, apakah tiang ini jantan atau betina? Orang tak akan mengatakan tiang ini jantan atau betina. Kenapa? Karena sifat jantan betina bukan sifat tiang. Tapi kalau ditanyakan kepada orang, apakah orang jantan atau betina? Orang akan jawab, dia jantan, dia betina. Maka kalau ditanya apakah Allah di dalam alam atau di luar alam, tidak akan ada jawabannya. Kenapa? Bukan sifat Allah. Tapi kalau ditanya benda, apakah pesawat di dalam alam, di luar alam, akan bisa dijawab di dalam alam. Contohnya ditanya apakah satelit di dalam alam, di luar alam, dijawab di dalam alam, di luar bumi. Tapi Allah karena bukan benda, tak ada sifat di dalam dan di luar. Kemudian kata beliau, wala yuhsihi zaman, dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Allah tidak hidup di abad keberapa, mati di abad berapa, adanya kapan, enggak. Waktu itu mengikut kehendak Allah. Diciptakan Allah waktu, maka wujud waktu. Berputarlah waktu sampai waktu dihentikan oleh Allah. Maka dia tak terikat dengan waktu. Kana qabla an khalaqaz zamana wal makan wa huwal ana ala ma huwa alaihi kana. Allah itu wujud dia sama seperti diciptakan. Katanya artinya adalah Ta'ala itu dahulu daripada bahwanya menjadikan akan zaman dan tempat, dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, yaitu atas ada sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Maksudnya Allah ketika dia dulu sebelum ada makhluk seperti apa dia, ya seperti itu terus. Diciptakan makhluk enggak berubah, diciptakan makhluk tidak berpindah, diciptakan makhluk tidak masuk ke dalam makhluk, tidak ada bertengger, bergantung dimanapun atau pada apapun makhluk. Artinya sebelum diciptakan makhluk dia sudah wujud, wujudnya dengan sifat yang ada saat itu. Diciptakan makhluk enggak berubah sifat dia, tetap seperti itu. Maka kalau ada orang mengatakan Allah di langit, secara hukum logika salah. Kalau ditanya secara dalil akli, selesai. Dalil akli bagaimana? Seandainya orang mengatakan Allah berada di atas langit berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, kita tinggal tanya balik, bagaimana dengan pernyataan Allah bahwa Allah mengatakan innallaha ma'ana? Ada pernyataan ketika Rasul menghibur Abu Bakar, jangan engkau takut, jangan gentar Abu Bakar, Allah bersama kita. Kita yang dalam redaksi ayat itu tidak di langit, di bumi. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Orang sabar tidak di langit, tidak di aras, di bumi adanya. Dan banyak lagi ayat yang lain kalau redaksional yang mau diikuti. Maka redaksional ayat punya ilmu dalam memahaminya. Saya tambahkan ulama yang lain yang belum kita ambil ucapannya. Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi di halaman 52, wafat 1334 Hijriah. Ini yang sebagian orang menganggap beliau tidak ahlu sunnah, tapi ikut manhaj salaf atau salafi. Apa kata beliau? Nabbaha radhiyallahu anhu fi kitabi Daw'us Siraj fi kaifiyatil mi'raj. Kitab Syekh Ahmad Al-Minangkabawi ini berjudul Daw'us Siraj fi kaifiyatil mi'raj. Apa kata beliau? Bi anna mi'rajan nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai la ya'ni anna Allah ta'ala fiha, bal ya'ni anna as-samaa asyraful amakin. Ketika Nabi ke langit bukan karena Allah di langit, tapi ketika Nabi mi'raj ke langit menunjukkan langit itu tempat paling mulia, sehingga bermunajat dengan Allah dari tempat yang paling mulia. Kan hari ini banyak yang berargumen, Nabi mi'raj kemana? Kalau ke langit berarti Allah ada di langit. Dijawab oleh ulama Minangkabau yang juga merupakan guru ulama-ulama Nusantara, ulama seperti Syekh Hasim Asy'ari, kemudian Syekh Ahmad Dahlan, gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Kabawi. Beliau berkeyakinan bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak berada di langit. Lalu tanbih, ketahui olehmu, Arab Melayu lagi, bahwasanya naik nabi kita kepada langit tiada ia karena bahwasanya Tuhan kita pada langit. Karena Tuhan kita tiada ia dikandung tempat atau masa, tetapi ia karena bahwasanya langit semulia-mulia tempat yang dijadikan Allah Ta'ala dan ada padanya pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Artinya berbagai hal yang tak biasa terjadi nampak dari langit itu, wujud di langit itu, yang tiada terupa pada akal anak Adam. Maka menaikkan oleh Allah Ta'ala akan dia kepadanya karena pemuliaan baginya. Jadi memuliakan Nabi Muhammad juga memuliakan langit, disinggahi oleh orang yang mulia. Nabi Muhammad diberikan tempat-tempat yang mulia. Kan linuriyahu min ayatina. Mi'raj itu untuk memperlihatkan, Isra itu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari langit banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang nampak, makanya dinaikkan ke langit. Kemudian Syekh Abdullah bin Nuh Al-Sianjuri Sumal Bughuri, Syekh dari Cianjur, dan beliau kemudian ulama Bogor juga. Beliau salah seorang habaib. Kami belajar di Padang Panjang di pesantren Serambi Mekah. Dulu guru kami adalah berasal dari guru-guru di Cianjur dan dari Bogor. Lalu para guru ini murid dari Syekh Abdullah bin Nuh ini. Jadi satu di antara sanad keilmuan kami sambung kepada beliau. Beliau wafat tahun 1408 Hijriah. Kata beliau dalam kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i. Beliau punya kitab Ana Muslim Sunni Syafi'i. Faslun fit tanzih wa a'taqidu annahu laisa bijismin musawwarun. Kata beliau, saya meyakini bahwasanya Allah bukan jisim yang punya rupa, yang punya bentuk, wala jauharun mahdudun muqaddar, bukan juga suatu entitas yang dia punya batas besar, volume, dan juga batas ukuran tertentu. Wa annahu la yumathilul ajsam la fit taqdir wala fi qabulil inqisam. Dia bukan zat yang serupa dengan benda-benda yang lain, materi yang lain, yang ukurannya bisa ditakar dan bisa dibelah menjadi sekian bagian. Karena Allah adalah Ahad, dia esa, bukan gabungan dari beberapa partikel, bukan gabungan berapa organ, bukan gabungan berapa bentuk, tapi dia Ahad. Sementara yang lain bukan Ahad. Wa annahu laisa bijauharin wala tahulluhul jawahir. Allah bukan jauhar, bukan juga diliputi atau melekat padanya jauhar. Jadi dalam ilmu kalam itu ada jauhar, ada arat. Jauhar itu artinya sesuatu benda tegak dengan sendirinya. Kalau arat dia butuh menempel, lekat ke benda yang lain untuk wujud. Contoh warna. Warna itu tak akan nampak kita kecuali nempel di benda yang lain. Tapi kalau badan kita jauhar, dia bisa tegak sendiri. Tapi kalau misalnya warna, kemudian rona wajah kita nampak pucat atau tidak, itu arat. Jadi nampaknya pucat wajah kalau orang punya wajah. Orang tak punya wajah tidak nampak pucat wajah dia. Maka kalau tak ingin ketahuan pucat wajah, ketika grogi jangan punya wajah. Nah, kira-kira begitu. Lanjut. Saya kira sudah cukup itu. Masih banyak ungkapan beliau yang menafikan sifat-sifat kebendaan. Kita sambung ungkapan Al-Musnid Al-Asar Muhammad Yasin Al-Fadani, halaman 55, wafat 1410 Hijriah, sekarang 1443, artinya baru sekitar 33 tahun yang lalu wafat. Apa kata beliau? Qala rahimahullahu ta'ala fi Bughyatil Mushtaq fi Syarhil Luma' li Abi Ishaq wa huwa yadhkur anwa'a alaqatil majaz. Ketika beliau membahas tentang alaqah majaz, apakah al-hal, kemudian dan berbagai alaqah yang lain, kata beliau itlaqul juz'i alal kull. Di antara metode balaghah itu, metode majaz itu, kadang-kadang disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Kadang-kadang disebutkan keseluruhan maksudnya sebagian. Kan kita kadang menyebut Indonesia juara All England. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang disebutkan
orang Pekanbaru, mereka semuanya Muslim. Istilah-istilah begitu kadang-kadang sebagian untuk seluruh untuk sebagian. Lalu kata beliau, kaqaulihi ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu nanti akan punah, binasa, akan hancur, akan habis, tak akan lagi kekal kecuali Dia Allah. Apa maksud wajhah itu? Ayatahu, zat Allah yang tidak akan binasa. Wa hadha kalamun jarin ala ma allafahun nas fi khitabihim rifqan bihim wa taqriban li'uqulihim wa illa fal qadimu jalla sya'nuhu munazzahun anil juz'iyyati wal kulliyah. Kata beliau, maksud dari zatuhu dalam kalimat kullu syai'in halikun illa wajah, kan disebutkan wajah di situ, tapi kemudian maksudnya zatnya Allah. Artinya wajah sebagian daripada zat, daripada keseluruhan organ kalau dibuatkan organ manusia. Wa hadza kalam, ini ungkapan seperti inilah ungkapan yang biasa diucapkan oleh manusia dalam berkomunikasi dan untuk memperhatikan keadaan mereka agar mereka ketika disampaikan firman mereka paham, nyambung dengan gaya komunikasi mereka. Maka Allah menggunakan redaksi yang mirip dengan cara mereka berfikir, yaitu ketika disebutkan sebagian maknanya keseluruhan, ketika disebutkan wajah berarti zat keseluruhan yang kekal. Maka kata Syekh Muhammad Yasin, fal qadim, Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun, maha suci dari disebutkan juz'iyah dan kulliyah. Dia enggak disebutkan juz'iyah dan kulliyah, artinya Allah enggak punya muka, enggak punya organ seperti manusia umumnya, tapi disebutkan wajah untuk menyatakan keseluruhan zat supaya orang mudah paham bahwa Allah itu, Dianya Tuhan itu kekal, tak akan binasa. Sehingga jangan dipahami bahwa wajahnya saja yang kekal, selain itu enggak kekal. Sehingga pertanyaan, selain wajah gimana? Kemana perginya? Kalau seandainya maksud sini wajah secara redaksional, secara zahir, secara hakiki, maka kemudian segala sifat yang menisbahkan sama dengan makhluk seperti disebutkan ulama-ulama sebelumnya pasti tidak sesuai dengan sifat Allah. Saya kira cukup itu dua pembahasan tadi daripada ulama kita. Kemudian bagaimana memahami ayat mutasyabihat? Kan terkait nanti mutasyabihat, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Mutasyabihat ini maknanya sebuah ayat atau hadis Nabi yang maknanya tidak bisa kita pastikan langsung dengan makna tertentu, atau makna yang pasti jelas maksudnya satu makna tertentu. Kalau muhkamat jelas maknanya langsung. Nah, dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Bagaimana memahami mutasyabihat? Beliau mengungkapkan Syekh Ma'sum As-Samarani, ulama Semarang, wafat tahun 1320 Hijriah. Kata Syekh Ma'sum, al-kalamu fi ta'wili ma awhamat tashbiha minan nas, penjelasan tentang bagaimana mentakwilkan ayat atau hadis yang mengasumsikan keserupaan Allah dengan makhluk. Ada nasnya Al-Quran dan hadis yang kalau redaksional Allah bersifat seperti makhluk. Maka bagaimana memahami itu? Wan nasu in awhama tashbihan kaid wa kayadin wa kastiwa zahiruhu lam yu'taqad. Kata beliau, wan nasu in awhama tashbiha kayadin wa kastiwa zahiruhu lam yu'taqad. Nas yang asumsikan keserupaan Allah dengan makhluk seperti kalimat seperti Allah punya tangan, Allah bersemayam, zahirnya, redaksionalnya itu tidak diyakini langsung. Jangan zahirnya tadi, jangan redaksional tadi. Faminhum man fawwadu za aslam. Sebagian ulama tafwid, mendelegasikan, memasrahkan, menyerahkan makna hakikinya kepada Allah, dan ini cara yang paling selamat. Wa minhum man awwalu dza a'lam, sebagiannya melakukan takwil, dan ini lebih butuh kepada ilmu yang banyak, dan ini lebih hikmah dalam menjelaskan sifat Allah. Falyadu bil qudrati wastiwa'i bihi uridal maliku wastila'u
Ketika disebutkan yad, maka maksudnya kudrah. Allah punya sifat kudrah, yad kekuasaan. Dan ketika dimaksudkan istiwa, maksudnya adalah kekuasaan Allah, dan Allah maha berkuasa terhadap makhluk-makhluknya. Al-Malik wastila. Fi ayatit ta'wili fil ilmi waqaf wa ma'a illallahi thaniya araf. Jadi ketika kita bertemu dengan ayat-ayat takwil, sebaiknya ayat-ayat itu kita tidak berusaha memahami lebih daripada apa yang patut kita pahami sebagai orang yang makomnya mungkin makom bisa takwil atau tafwid, sehingga jangan mengada-ada. Karena hari ini kebanyakan di dalam masalah memahami zahir itu ala zahirihi, ala hakikatihi. Kalimat-kalimat itu nggak ada salaf yang mengucapkan, sehingga kalimat tambahan yang muncul dari orang belakangan. Allah pasti bersemayam. Bersemayam itu bahasa kita, bahasa Allah nggak begitu. Bahasa Allah istiwa. Kalau kita ingin berpegang seperti apa kata Allah, cukup sebutkan Allah sifat istiwa. Tapi kalau sudah katakan Allah pasti bersemayam, buktinya Allah katakan dia istiwa. Ketika mengklaim bersemayam itu sudah bahasa kita, sudah kita tambahkan. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu, ulama Ahlus Sunnah tidak berbeda pendapat tentang mengimani ayat-ayat istiwa, ayat-ayat yadun dalam redaksinya, ayat wajhun dalam redaksinya. Yang beda pendapat antara ulama Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah, atau Ahlus Sunnah dengan ulama Ahli Bid'ah, adalah pada terjemahan, pada tafsir, pada keyakinan dari ayat itu, bukan pada mengimani ayat. Sementara sering di frame Ustaz, kita menafikan ayat itu. Tidak, itu adalah fitnah, itu adalah khianat ilmiah, dan itu fitnah. Dalam ilmu tidak boleh seperti itu. Menafikan redaksi berarti sudah membuat-buat lalu menisbahkan kepada orang, fitnah. Kemudian kita lanjut pembahasan akidah lanjutnya. Hal kullu mujassim kafir? Apakah semua orang mujassim itu kafir? Syekh Nawawi Al-Bantani menjawab dalam kitab Mirqatus Su'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulamit Tawfiq, wa huwa yatakallamu 'anil umur al-i'tiqadiyah allati takhruju mu'taqiduha 'anil millah. Apa kata beliau? Au nusiba ay azza lahu tabaraka ta'ala sifatun yajibu tanzihu anha ijma'a kal jismi, ay idza kana nisabu sarihan bi an qala huwa ta'ala jismun kal ajsam li sarahati fil huduthi wat tarkibi wal alwani wal ittisali fayakunu kufra. Kalau ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang bermakna mujassim atau mensifatkan kebendaan kepada Allah, dia meyakini itu, menyatakan secara terang keyakinan dengan ucapan dia sama, kafir orang yang seperti itu. Mutlak Ustaz, disebutkan kafir Ustaz. Tapi seandainya dia kalau sekedar menyebutkan kalimat itu, cuma dia tidak menyebutkan terang-terangan Allah punya sifat benda, cuma kalimat dia secara redaksional, kemungkinan kalau dipahami dari redaksionalnya mensifatkan Allah dengan benda. Orang seperti ini tidak disebut dengan kafir. Kira-kira begitu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Maka di halaman 59, fala yakfur li ghalabati tajsim 'ala nas wa annahum la yafhamuna mawjudan min ghairi jihah wa qila yukaffirul mujassimah mutlaqa. Jadi ada yang mengkafirkan mutlak mujassimah, ada yang mengatakan tidak, ada yang tafsir kalau ungkapan dia dengan keyakinan dia sama dan terang-terangan menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kebendaan. Walhasil annal mujassima la yakfur illa idza lazima min kalamit tashbih fa kufruhu min haitsu tashbih lat tajsim. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, orang mujassim itu tidak kafir selama ucapan-ucapan dia tidak memastikan Allah sama dengan benda. Kalaupun ada, kafirnya karena penyamaan dengan benda. Jadi jelas ucapan Syekh Nawawi Al-Bantani yang kata beliau dikutip dari Syekh As-Sarqawi, ulama Syekh Al-Azhar. Sampai jam berapa Ustaz? Cukup. Izin sedikit Ustaz, ada masalah
syariah. Masalah syariah nanti kalau kita lihat di belakang, beliau membahas tentang maulid Nabi, tentang mengucapkan sayyiduna dalam salat, mengucapkan doa kunut dalam salat subuh. Beliau membahas tentang tahlil, beliau membahas tentang buat menara, beliau membahas tentang mengadakan tahlilan ketika orang meninggal, redaksi tahlil dan lain-lain. Kemudian di akhir tentang tasawuf, beliau mengungkap berapa ungkapan Syekh Hasim Asy'ari di dalam karya-karya beliau bahwa tasawuf itu amaliyah yang porosnya kepada akhlak, tidak sekedar falsafi, nazari, falsafi yang sifatnya teori-teori yang nanti bisa menyebabkan orang tenggelam kepada pemikiran falsafat lalu bisa dia ingkar kepada Allah atau memiliki sifat-sifat yang nanti boleh jadi berbagai keyakinan yang aneh tasawuf muncul karena mungkin ucapan dia perlu ditakwil atau karena kurang mendalam dalam memahami kalimat-kalimat para ulama sufi atau ahlut tasawuf. Itu pemaparan beberapa yang dinukilkan Syekh Nanal dari karangan dari ucapan ulama Nusantara, ulama kita dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari Palembang, dari Padang, dan berbagai ulama lain yang mengungkapkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Nof Dinar yang sudah memaparkan tentang buku ini kepada kita semua. Tentu banyak hal yang sudah kita perhatikan tadi tentang bagaimana ungkapan-ungkapan dari berbagai para alim ulama, dari cerdik pandai tentang kisah-kisah dan juga beberapa hal membahas tentang fikih dan lain sebagainya. Dan mungkin kita buka sesi diskusi untuk dua penanya saja karena waktu kita ya yang tidak mungkin kan. Silakan Pak, mungkin bisa mikrofonnya diberikan. Ada mikrofon kita satu, kalau enggak ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz Abnob, bagaimana kita maklumi ya akidah yang bisa kita sering kaji lah ya, yang menyimpang ya, bisa menyesatkan itu akidah tasbih, mujassimah kan, dan asma wa sifat kan ya. Ya tasbih kan seperti menyerupai Allah itu turun, naik, duduk dan lain sebagainya kan. Mujassimah kan Allah itu punya muka, punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Nah, khususnya pada asma wa sifat nih, bagaimana keterangannya sebenarnya asma wa sifat menyimpangnya di mana itu yang akidah daripada Ibnu Taimiyah nih yang diadopsi oleh Muhammad bin Abduh nih, yang selama ini mungkin diadopsi oleh tetangga sebelah kan, ya tetangga sebelah kan ya. Jadi mohon keterangan dari Ustaz Abnob pada kesempatan ini, dan saya mohon ini menggema sekali ya. Saya sudah sarankan seperti tahun yang lalu supaya di sebelah kiri kanan itu atau satu dikasih speaker yang berdiri. Saya udah berusaha dekat ini, tapi karena menggema, apalagi kuping saya kuping tua ya. Jadi udah mau 70 tahun, jadi agak gimana gitu. Jadi saya minta untuk pengurus sebagaimana yang saya sarankan tahun yang lalu pada bedah buku supaya menaruh speaker yang berdiri kanan. Ya udah berusaha dekat tapi kadang-kadang nggak dengar, nggak bisa saya 100% menangkap tuh. Padahal ilmu ini sangat berguna sekali. Jauh-jauh saya datang kan, ya letih-letih waktu udah tua begini, saya datang supaya saya bisa mendengarkan dengan maksimalnya. Jadi saya sarankan supaya untuk pengurus masjid untuk menaruh speaker di kiri kanan minimal 1 buah. Nah jadi sekali lagi saya ulang lagi pertanyaan saya, khususnya mungkin pada yang tasbih kita sudah paham ya, tasbih paham ya, atau mungkin diuraikan lagi untuk Ustadz Abnob guru kita ini. Silahkan ya. Untuk mujassimah mungkin kita sudah paham. Untuk asma wa sifat di mana menyimpangnya Ustaz? Demikian difokuskanlah dengan asma wa sifat keterangannya Ustaz. Yang lain silakan, yang tasbih, yang mujassimah boleh terangkan. Tapi yang untuk asma wa sifat mohon diperjelas lagi Ustaz. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Baik, kita kembalikan ke Ustaz. Bismillah. Jadi ada teori akidah yang dianut oleh kawan-kawan kita Salafi, kawan-kawan kita yang Wahabi. Ada teori akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Perlu dipahami, teori ini adalah akidah yang dimunculkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah.
bukan dari Rasul, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Gak akan ketemu. Al-Quran mengatakan akidah uluhiyah begini, rububiyah begini, asma sifat begini. Dalam hadis gak akan ketemu. Dikemukakan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Lalu teori beliau ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Kemudian sebagian mereka berusaha untuk mengukakan argumen, tapi tak akan ketemu. Kalau pendekatan argumentasi dalil bahwa ini adalah pendapat manusia, argumentasi di Al-Quran dan hadis yang sejalan dengan nalar ini mungkin ada. Tapi kalau mengatakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti di Al-Quran dan Sunnah, itu bohong. Sama dengan sifat 20, itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi hasil penelitian, hasil kesimpulan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Allah yang pasti ada itu secara tafsil ada dari Al-Quran dan dalil akli naklinya ada 20. Di luar itu mungkin dalil naklinya ada, tapi tak ada dalil aklinya. Maka sifat 20 ini kesimpulan Imam As-Sanusi yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang lain, sehingga keduanya sama-sama konsep yang dibuat ulama. Jika akidah yang tiga tadi diyakini benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu asumsi atau dakwaan. Ini kita yakini sesuai Al-Quran yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, juga asumsi dan dakwaan. Tinggal masing-masing mengajukan argumen. Dan ternyata ulama mayoritas mengatakan akidah yang 20 atau akidah yang 50 kita sebut tadi, itulah yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tiga tadi justru muncul ada motif di baliknya. Apa motif di baliknya? Untuk menyatakan salah, menyatakan bid'ah, menyatakan kafir yang punya keyakinan Sunnah wal Jamaah. Sehingga contoh akidah rububiyah untuk menafikan nanti orang-orang yang punya keyakinan dia bisa beristighatsah, dia melakukan tawasul. Di dalam buku ini dibahas, tapi dalam masalah furu' atau fikih, bukan masalah akidah. Maka kelemahannya adalah mereka membawa masalah fikhiyah, furu' kepada akidah, lalu menghukumi orang kafir atau tidak, musyrik atau tidak. Ini rububiyah dan uluhiyah. Kemudian terkait asma wa sifat, ini untuk memukul, untuk menghukum orang-orang yang mentakwil sifat Allah. Mereka telah mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang diinginkan Allah dan Rasul. Itu tujuannya. Nanti orang ahli takwil dianggap orang yang salah dalam akidah, ahli bid'ah dalam mentakwil. Padahal takwil itu dibuat oleh sahabat Ibnu Abbas, dibuat oleh Imam Malik, dibuat oleh Imam Bukhari. Contoh ketika dikatakan tadi illa wajhah, itu Imam Bukhari juga mengatakan illa zatahu ta'ala. Jadi para ulama, Imam Malik salaf, Ibnu Abbas sahabat Nabi salaf, Imam Bukhari ulama salaf, sudah mentakwil. Tapi kan masalahnya disebut takwil atau tafsir. Kesana lagi. Kadang kita bermain. Oh, Imam Bukhari tidak takwil, Imam Ibnu Abbas tidak takwil, tapi tafsir. Padahal esensinya antara takwil dan tafsir yang dimaksudkan sama. Jadi asma wa sifat itu maksudnya ke situ Pak Ali. Tujuannya untuk menghantam orang-orang yang mentakwil. Perlu kita pahami, takwil ini oleh para ulama adalah cara memahami sifat Allah dengan melihat makna sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Dalam pemakaian orang Arab, satu kalimat dipakai untuk pernyataan apa? Iyadun misalnya dipakai untuk pernyataan apa? Kalimat istiwa dipakai untuk pernyataan apa? Maka ditengoklah di dalam pernyataan-pernyataan orang Arab, dibuka syair orang Arab dahulu. Kalau hari ini dibuka kepada referensi kamus dalam kitab-kitab mu'jam, tengok dipakai mereka dengan apa. Lalu di antara makna itu ditengok, oh ada makna ini yang sama, yang sejalan, yang layak dengan sifat Allah. Lalu metode ini tidak mengambil makna yang redaksional, tapi makna yang sifatnya mungkin tersurat bahasa kita atau majas bahasa kita. Metode ini dinamakan dengan takwil. Sehingga kata para ulama Ahlus Sunnah, metode takwil itu Arabiyun asil, metode orisinil orang Arab, bukan ahli bid'ah, bukan ahli kalam atau orang-orang yang punya kepentingan. Jadi begitu Pak Ali. Maka takwil itu memahami makna sebuah redaksional dengan mengambil makna kedua
artinya bukan makna hakiki dari redaksional. Makna kedua, makna ketiga, makna keempat, mana yang paling cocok, tetapi dari makna bahasa Arab dan sejalan dengan sifat yang dimaksud, berarti sifat Allah. Maka ta'wil adalah sifat sesuai dengan sifat Allah dan diakomodir oleh makna dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab misalnya kalimat yadun dipakai untuk kalimat yang menyatakan qudrah. Kalimat istiwa digunakan untuk misalnya kalimat mengatakan istaula ala syai'in. Ketika dikatakan istaula, artinya dia menguasai atas segala sesuatu dengan penguasaan sepenuhnya. Bukan bermakna dia tak berkuasa sebelumnya lalu berkuasa. Karena kalau begitu sifat hadis, sifat yang muncul belakangan. Sementara tadi sudah kita baca, Allah sifatnya tak berubah. Sebelum ada makhluk sifatnya A, setelah ada makhluk A, enggak berubah-ubah. Kira-kira begitu Pak Ali. Maka asma wa sifat tadi akidah yang gunanya menyerang keyakinan takwil. Padahal kalau jujur kita dan mereka sama-sama takwil, tapi tidak menyebut diri memakai takwil karena terlanjur mengatakan takwil itu tercela, perbuatan ahli bid'ah. Padahal ketika dikaji, dilihat buku mereka, mereka juga takwil. Karena kalau tidak takwil, mereka tidak akan mengartikan bahwa Allah aina makanu, Allah di mana saja mereka berada. Rahmat Allah, ilmu Allah. Ketika diartikan rahmat Allah, ilmu Allah, itu sudah takwil. Karena Allah tak menyebut di situ ilmunya dan rahmatnya. Tapi kenapa disebut ilmu Allah bersama orang beriman, rahmat Allah bersama orang beriman? Itu bagian daripada takwil. Cuma kan kadang-kadang kawan-kawan ini mainnya bersilat lidah, menagaan banang basah. Gitu Pak. Jadi ngeles kata orang sekarang, supaya tidak dianggap melakukan perbuatan bid'ah seperti ahli bid'ah yang dituduh. Wallahu a'lam. Sekarang Ustaz, kayaknya karena waktu juga nih tak bisa berlama-lama. Jadi cukup satu penanya saja ya yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Dan mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan dari buku yang sudah dibuat ini, tentu tak mungkin kita dapat membahasnya terlalu singkat karena terlalu luas rasanya buku ini kalau kita mau ingin memahaminya. Yang intisyarinya kalau kita lihat yang disampaikan oleh Ustaz Al-Nauf tadi adalah bagaimana kita bisa memahami sebuah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab dan juga dalam Al-Quran itu. Cobalah melihat kembali daripada pendapat-pendapat. Intinya apa? Jangan kita mengambil pendapat kita sendiri. Karena kalau kita tengok di dalam buku ini banyak sekali para alim ulama yang diungkapkan dalam buku ini, dari mulai yang senior sampai yang pada yang junior. Ini menunjukkan apa? Jangan sampai kita membenarkan diri kita dalam mengungkapkan sebuah masalah, tapi lihatlah dulu dari mana kontekstualnya dan kita jabarkan pula dari pendapat-pendapat yang lain agar kita tidak menjadi orang yang taklid dan bahkan jumud sama sekali. Ini mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan buku ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kita ambil pelajaran bersama, dan mudah-mudahan pula buku ini jadi referensi bagi kita bersama bagaimana kita memahami sebuah dalil dan juga sebuah hal yang bisa kita perhatikan dari apa yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.